fiil, fa'il, maf'ul bi. Ya kalau di bahasa kita subjek, predikat, objek, keterangan lah. Kalau bahasa Arab subjek itu kan pelaku ya. Kalau bahasa kita kan pelaku. Kalau bahasa Arabnya fa'il. Kalau predikat itu artinya pekerjaannya, betul nggak? Iya. Kalau di bahasa Arabnya fiil. Kalau objek bahasa Arabnya maf'ul bi. Nah kayak gitu, itu cuman beda bahasa saja. Jadi terkadang kita tidak tahu tentang masalah bahasa Arab. Pernah berapa saat yang lalu ada yang minta, Ustaz, privat bahasa Arab. Tidak masalah. Antum mau pertemuan berapa kali? Ana tidak mau pertemuan seminggu sekali. Namanya pertemuan itu minimal 4 kali. Apa belajar bahasa Arab seminggu sekali? Itu pun absen. Ya? Nah, iya, tidak ada. Minimal seorang itu kalau mau belajar bahasa Arab dari Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu PR semua itu. Iya, harus kayak gitu. Masa ya Ustaz tiap hari? Lu tiap hari. Belajar bahasa Arab itu harus tiap hari. Belum menghafal kosakata segala macam. Tapi orang yang sudah tahu bahasa Arab itu nikmat. Jadi mendengar kajian syekh itu, kalau di komputer gitu ya, mendengar kajian syekh. Itu kan kemarin sempat ada undangan ya, liqa duat itu. Ya kan, kajian masyayikh via Zoom. Itu kan nggak ada penerjemahnya itu. Coba antum masuk situ, gabung ke grup itu, antum dengerin tuh kajian masyayikh. Insya Allah kalau antum tahu bisa menikmati. Oh ini lucu, ini seru, ini pembahasan bagus. Yang nggak tahu, ya mungkin bahasanya ngomong-ngopo gitu kan. Nah, seperti itu. Maka itu kelemahan kita. Mari coba lihat terjemahan tafsir Ibnu Katsir, atau kalau antum sulit ya silahkan cari aja di Google tentang hadis Telaga Al-Kautsar. Banyak kok itu. Ya, hadis Telaga Al-Kautsar. Baik, semoga waktunya cukup kita bahas dengan tema 4 hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata penulis rahimahullahu taala, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala itu berkata ya, artinya ya kata kerja lampau, telah berkata, maknanya qala. Ini kalau bahasa kita telah berkata, bahasa Arabnya qala. Kalau yaqulu sedang berkata atau akan berkata, itu makna dasar dari kalimat qala yaqulu. Baik, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara kepadaku dengan 4 kalimat. Apa di antara 4 kalimat yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat setiap orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ya. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah yang kedua, Allah melaknat orang yang mencela atau melaknat kedua orang tuanya. Perkara ketiga, wala'anallahu man awa muhdisan, atau dibaca wala'anallahu man awa muhdasan. Dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kriminal. Nah, ini makna pertama dari wala'anallahu man awa muhdisan. Itu ada 2 makna. Makna yang pertama adalah Allah melaknat setiap orang yang melindungi pelaku kriminal. Mana yang kedua adalah Allah melaknat setiap orang yang melindungi, memakmurkan ridha terhadap perbuatan kebid'ahan. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 makna. Apa saja? Yang pertama dari kalimat wa la'anallahu man awa muhdisan, yaitu Allah melaknat setiap orang yang melindungi pelaku kriminal yang sebenarnya berhak untuk dihukum. Kemudian yang kedua,
Allah melaknat setiap orang yang melindungi dan memakmurkan atau ridho, minimal ridho terhadap perbuatan kebid'ahan. Kemudian yang keempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat setiap orang yang merubah tanda tanah. Bisa tanda tanah, bisa tanda tanah haram yaitu Mekah, batas, atau tanda lalu lintas, tanda yang ada di jalan raya dirubah, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Hadis ini sebenarnya hadis yang panjang. Ya, hadis yang panjang, cuman di sini diringkas oleh penulis rahimahullah taala dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada hadis ini disebutkan bahwasannya Allah melaknat. Apa makna dari laknat? Laknat itu adalah maknanya Allah ingin menjauhkan hamba dari rahmat Allah. Allah ingin menjauhkan hamba dari rahmat Allah. Dan ini sebagai bentuk celaan Allah kepada hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan terlaknat. Paham sampai sini ya? Jadi kalau ada kalimat laknat dalam hadis, itu menunjukkan makna laknat itu sendiri, yaitu jauhnya seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terlaknat. Sebagaimana syaitan dilaknat enggak? Ya, dilaknat. Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah. Sesungguhnya laknatku atasmu hai syaitan akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi syaitan itu dilaknat sampai hari kiamat. Maka lucu kalau ada orang yang mengikuti perbuatannya syaitan yang terlaknat. Nah, kenapa? Karena setiap sosok makhluk yang dilaknat oleh Allah karena sebab perbuatannya, atau memang Allah telah berikan predikat laknat kepadanya sampai hari kiamat seperti syaitan, maka pasti ia tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh Ustaz, gimana lah, kasihan? Loh iya. Ya. Karena sebab perbuatan seorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Baik, kemudian apabila dalam sebuah hadis penyebutan tentang suatu amalan yang terlaknat, maka ini menunjukkan bahwasannya amalan tersebut adalah amalan dosa besar. Ya, termasuk amalan al-kabair, yaitu dosa besar. Karena begini, lafaz yang menunjukkan amalan itu dosa besar itu enggak harus dengan menggunakan kalimat al-kabair, dosa besar maknanya. Tapi apabila ada sighah atau kalimat yang menunjukkan laknat, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Paham ya sampai sini ya? Banyak enggak hadis-hadis yang berbicara tentang laknat kepada suatu perbuatan, ada enggak? Banyak. Contoh, hadis tentang apa contohnya? Hadis tentang apa? Yang ada lafaz laknatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tato, menyulam alis bagi perempuan, mengkikir gigi biar apa itu? Biar giginya bagus. Ya kalau cuman biar rapih begitu enggak masalah. Ini enggak sampai dikikir giginya. Bahkan itu kalau antum tahu treatmentnya ya, itu gigi dipapas dulu, habis itu dipasang casingnya gigi palsu. Ya Allah, gigi udah ori dari sononya diganti dong sama yang buatan manusia. Subhanallah, memang makhluk kurang bersyukur, namanya manusia memang. Dzuluman jahula, sudah zalim jahil pula dia, ya kan? Baik, seperti apa? Mentato alis, kemudian mencukur alis, kemudian ditato lagi, kan ribet memang. Sudah dikasih alis, nah dicukur, ditato lagi, atau kurang bagus ditato. Sudahlah, Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, ya kan? Begitu pula dan laknat orang-orang yang memakan riba.
Itu ada enggak? Ada. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang memakan riba. Orang yang wa mukilahu, ya, orang yang diberikan makan dengan riba. Nah, kemudian wa syahidai, yaitu dua saksi yang melakukan transaksi riba. Jadi orang yang meminjam, orang yang dipinjam, orang yang meminjamkan orang yang dipinjam, dua saksinya terlaknat. Bahkan sampai ada 9, kalau nggak salah 6-9 golongan yang berkecimpung dalam riba itu semua terlaknat. Makanya jangan bangga kerja di bank. Jangan bangga. Ustaz, gajinya besar. Itu wallahi kalau Abu Jahal lihat tuh ketawa itu. Betulan. Antum pengen tahu kenapa ana bilang begitu? Itu Abu Jahal kalau hidup zaman sekarang lihat bank-bank itu ketawa dia. Kenapa? Karena tidak ada amaliyah paling jahiliyah di atas muka bumi. Di antara amalan yang paling jahiliyah, jahiliyahnya amalan itu riba. Antum tahu riba itu diharamkan di semua kitab samawi. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semuanya nyebut pengharaman riba. Berarti itu riba muncul sebelum Zabur. Makanya dibahas di Zabur. Kenapa? Berarti ini amalan sudah merajalela dari dulu. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bayangin nih transaksi sebelum Zabur turun berarti dong. Sampai sekarang. Berarti itu amalan dosa itu amalan jahiliyah. Yang paling jahiliyah ya nyembah kepada berhala. Syirik kepada Allah itu amalan nomor 1, number 1, amalan ya paling jahiliyah di atas muka bumi, ya syirik kepada Allah. Di antaranya juga adalah riba. Makanya kenapa Anda katakan Abu Jahal kalau hidup zaman sekarang lihat bank itu ketawa. Lah kok bisa ya sekarang transaksi riba itu diperbagus? Kok bisa ya orang sekarang naik mobil, naik motor bangga dengan kreditan ribanya? Lah kita dulu loh mau, mungkin ini perkataan Abu Jahal ya, kita dulu loh mau nyumbang hasil riba karena kita tahu meskipun jahiliyahnya kita tahu ini riba gak bagus buat bangun Ka'bah. Wallahi itu jahiliyahnya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, giliran pembangunan Ka'bah itu mereka melarang uang sumbangan dari hasil riba, mencuri, prostitusi, apalagi menyanyi biduanita, judi, segala macam uang haram itu nggak boleh disumbangkan untuk pembangunan Ka'bah. Jadi pure harus murni halalam thayyiban. Itu jahiliyahnya Abu Jahal terus saya mikir ke sana. Lah orang sekarang datang ke bank habis transaksi semoga transaksinya berkah. Berkah dari mana? Tuh kalau Abu Jahal jadi nasabah itu ketawa itu. Kok bisa ya sekarang begini? Malah ada orang nyumbang ke masjid pakai duit riba lagi. Wallahi kalau Abu Jahal hidup zaman sekarang bingung dia. Kok bisa ya dulu ini kita anggap ini hina kok. Ya karena kita jahiliyah aja kita kerjain kan gitu. Lah sekarang orang yang katanya modern, syariat Rasulullah sudah sempurna. Lah kok masih ada orang-orang yang begitu. Makanya pantas kalau Nabi melaknat, Allah melaknat. Kenapa? Karena ini merupakan dosa besar yang paling jahiliyah. Ya, ana sering membahas masalah riba. Bahkan ada orang itu yang orang kalau sudah suka makan haram, terutama riba, Allah cabut kenikmatan yang halal-halal meskipun perkara-perkara yang remeh sehari-hari. Kita punya teman kerja di bank, itu susah tidur, sampai datang ke psikolog, ke psikiater. Kenapa saya? Ya Allah, ana lihat santri ana, ya udah meskipun akhir bulan tidak punya duit, mereka tidur ndelosor di lantai, seret merem. Iya kan? Orang yang banyak duit tidak bisa merem. Kenapa? Duitnya haram. Allah cabut kenikmatan tidur. Makin bentuk laknat. Maka jangan macam-macam tentang laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat Allah apabila disebutkan beriringan dengan suatu amalan, maka menunjukkan amalan tersebut adalah amalan dosa besar.
Baik, yang pertama, amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah merupakan suatu bentuk kesyirikan, karena kita sudah jelaskan bahwasannya sembelihan itu merupakan bagian dari ibadah. Fasalli li rabbika wadhar, dan salatlah untuk Rabbmu serta menyembelihlah untuknya. Hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kepada siapa? Ya makhluk-makhluk gitulah. Nyiroro Kidul. Siapa lagi menyembelih kepada ya dewi-dewi, bukan dewi nama orang loh ya. Ya dewi-dewi penunggu ini, penunggu itu, disembelihkan ayam, atau menyembelih untuk perdukunan, untuk pesugihan, betul nggak? Ya, untuk menyembelih agar supaya kaya, segala macam, untuk menghilangkan penyakit. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dijumpai pengobatan alternatif. Ini bukan alternatif sebenarnya, pembodohan umat ini. Apa itu pengobatan alternatif? Dengan mentransfer penyakit ke hewan. Kasihan kan ayamnya, stroke. Kolesterol. Kata ayam, ya Allah, anak aja makan jagung, kok bisa kena kolesterol? Ini yang kolesterol siapa, yang sakit siapa, yang kena siapa, ya kan? Maka itulah bagaimana, lihat. Dan kalau seandainya ayam itu bisa bicara, mungkin dia akan ketawa juga itu. Ya, kok bisa ya manusia ini Allah kasih akal, bisa transfer apa? Ya, transfer penyakit ke ayam. Ayam yang tak bersalah pun dikambing hitamkan, padahal ayam bukan kambing. Ya, ini saking kebangetannya, hilang akalnya seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah menjumpai orang sakit tahunan. Nah, itu kata Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz setempat, disuruh nyembelih sapi satu, terus kepalanya disuruh ditanam di bawah ranjang. Jadi digali lah itu, baru ditanam, baru biar sembuh katanya. Entah gimana ceritanya sembuh itu. Mbok yo digule gitu loh, digule, undang orang suruh makan, minta doa kepada mereka agar supaya Allah sembuhkan si sakit ini. Bisa nggak? Bisa. Masa iya nggak ada sih di antara undangan itu yang dikabul doanya oleh Allah? Insya Allah pasti ada. Nah itulah kenapa. Kan harusnya dia buat gulai itu sapi sembelih untuk Allah, buat gulai bagikan ke orang, bersedekah supaya Allah berikan kesembuhan. Sembuh dengan sedekah. Kan bisa. Ini kok malah ditanam? Tidak ada gunanya, membusuk di situ, menambahkan bakteri segala macam. Nah, ini hilang akalnya orang melakukan kesyirikan, terutama dalam masalah sembelihan. Maka tidak boleh mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, di antara segala macam yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka hasil sembelihannya itu hukumnya haram untuk dimakan. Nggak boleh. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Kata Allah, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tanpa menyebut Allah atau disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun nyebut nama Allah tapi tujuan nyembelihnya kepada selain Allah, ini sama. Karena kan yang dilihat itu adalah hakikatnya, bukan sekedar namanya saja. Kan saya nyebut, tapi untuk siapa habisin sembelihan? Ya untuk dianterin ke penunggu laut selatan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk peribadatan, dan dagingnya tidak boleh dikonsumsi, haram, hukumnya menjadi bangkai. Ya. Oleh karenanya tidak boleh kita seperti halnya mengkonsumsi makanan-makanan atau sembelihan
yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz? Ya sudah. Itulah perbuatan mubadir, betul nggak? Kalau sampai dimakan berarti sama halnya dia memakan apa? Makanan yang haram. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am 121, Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Dan janganlah kamu memakan dari apa, yaitu dari hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah, atau sembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah, karena perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Jadi nggak boleh. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun. Nggak boleh mengkonsumsi makanan dari hasil sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Ya, maka ini hati-hati, jangan mengkonsumsi makanan dari hasil sembelihan selain Allah. Ya, karena perbuatan itu sudah haram dan menyebabkan apa yang disembelih itu pun ikut haram. Maka itulah ilmu ya. Ilmu itu begini, mengetahui kebenaran dan keburukan. Dengan ilmu seorang tahu yang halal mana yang haram. Ya, hanya dengan niat saja hewan yang asalnya halal menjadi haram. Betul nggak? Dan dengan ilmu itu pula lah hewan yang asalnya haram menjadi halal. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang haram jadi halal? Bisa? Bisa. Ketika dalam kondisi genting, tidak ada lagi makanan kecuali yang haram. Ya, tidak ada sedikit pun pilihan saat itu kecuali yang haram, maka dikonsumsi selayaknya saja. Para ulama mengatakan jangan sampai kenyang, hanya untuk menopang hidup saja sudah. Tidak boleh berlebih-lebihan di situ. Itu karena ilmu. Kalau orang yang nggak tahu ilmu, yang haram dimakan, yang halal juga dimakan. Bahkan yang lebih lucu lagi loh, yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah ini cara berpikir gimana? Nggak tahu anda. Ya, yang haram aja susah nyarinya apalagi yang halal. Lo kebalik. Yang halal itu mudah, banyak kok yang halal. Sampai jualan apapun lo bisa. Ya kan, selama itu perkara yang halal. Ya, jadi seperti itu. Jadi menyembelih kepada selain Allah hukumnya haram dan sembelihannya pun jadi ikut haram. Yang pertama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat setiap orang yang melaknat atau mencela orang tuanya, baik dengan celaan secara langsung ataupun menjadi penyebab orang lain mencela orang tuanya. Makanya dalam sebuah hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah saya kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Ya. Kemudian sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Syirik kepada Allah dan mendurhakai orang tua. Di antaranya lagi adalah minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Di antara bentuk dosa besar adalah seorang laki-laki atau seseorang mencela kedua orang tuanya. Maka sahabat heran, "Ya Rasulullah, gimana caranya orang kok ada ya anak yang mencela orang tuanya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu." Ada seorang yang mencela bapak orang lain. Ya, kemudian setelah itu orang ini membalas celaan si A tadi, si A sama si B. Si A melontarkan celaan kepada bapaknya si B. Si B mencela kembali bapaknya si A. Maka seperti halnya si A ini mencela orang tuanya. Kenapa? Karena dia telah menjadi penyebab orang lain mencela orang tuanya. Jadi nggak boleh. Ya, tidak boleh. Yaitu mencela kedua orang tua. Hendaknya seorang muslim terhadap orang tuanya berbakti. Karena itu adalah pintu surga yang paling mudah plus paling murah. Apa itu? Orang tua. Wallahi doa kita ini belum tentu terkabul. Betul nggak?
Tapi doa orang tua kepada anaknya insya Allah terkabul. Insya Allah terkabul. Makanya kalau orang tua kita masih ada, berbaktilah kepada mereka. Terkadang anak itu luar biasa ya. Maksudnya perbedaannya dengan orang tua itu luar biasa jauhnya. Orang tua merawat anaknya dalam keadaan menunggu anak tersebut dan mengharapkan kehidupan yang panjang. Betul kan? Sedangkan anak berbakti dan merawat orang tuanya dalam keadaan hanya menunggu masa tenggang dari akhir usia kehidupannya. Bahkan tidak jarang kita melihat dan menjumpai anak yang berbakti ke orang tua hanya untuk menunggu kapan tiba waktu wafatnya orang tua, karena merasa terbebani. Ya, maka itulah khonifidin rahimin rahimakumullah, tidak boleh seorang muslim dan muslimah yaitu mendurhakai orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan kepada kalian agar supaya kalian menyembah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah, serta berbaktilah kepada orang tua. Ya, ini merupakan salah satu di antara perbuatan terpuji adalah berbakti kepada orang tua. Salah satu tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang dalam kehidupannya, keberkahan, kebaikan yang berlimpah adalah ketika Allah mudahkan ia untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita sulit untuk berbakti kepada orang tua, ini menunjukkan bahwasannya hidup kita nggak berkah. Allah belum menginginkan kebaikan. Tapi kalau orang tua kita ini selama hidup, masih hidup, saat ini orang tua masih hidup, kemudian selalu ada dorongan untuk berbakti kepada orang tua, ini menunjukkan Allah ingin kebaikan dan keberkahan pada kehidupannya orang ini. Begitu pula ketika orang tua sudah wafat, anak tetap berbakti kepada orang tua. Dia kunjungi kuburannya, ya, kemudian setelah itu dia melakukan amalan saleh, dia bersedekah atas nama orang tua, dia menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya orang tua, maka ini merupakan bentuk berbakti kepada orang tua. Ya, maka apabila seorang senantiasa orientasinya untuk berbakti, maka ini menunjukkan kebaikan dan keberkahan kehidupannya. Yang terkadang menjadi masalah terutama yang sudah menikah. Betul nggak? Nggak suami, nggak istri. Terkadang istri merasa berat apabila suaminya berbakti kepada orang tua, atau suami merasa berat apabila istrinya berbakti kepada orang tua. Seharusnya ini saling mendukung. Ya, ada saatnya istri harus menegur suami, ya, dan mengatakan, "Bang, gimana? Sudah ngirim ibu bapak belum? Ya, sudah berkunjung belum ke ibu bapaknya?" Atau suami mengantarkan istri ke rumah orang tuanya agar istri ini ada waktu untuk bercengkrama, berbakti kepada orang tua. Jangan malah menikah itu menghalangi seorang dari berbakti kepada orang tuanya, jangan. Makanya terkadang orang tua merasa kehilangan anak ketika anak sudah berkeluarga. Ustaz, orang tua anak jauh, maka bertekadlah untuk menemui orang tua. Zaman sekarang lu gampang, ada HP, ada segala macam wasilah, bisa video call, bisa telepon, segala macam. Tapi terkadang memang syaitan membuat kita lalai dari mengingat orang tua kita. Ya, sesungguhnya bakti mereka kepada kita tidak akan pernah mampu kita tebus sampai kapanpun. Sampai suatu ketika ada seorang yang menggendong ibunya bertawaf, kemudian menghampiri Abdullah bin Abbas dan mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, sungguhnya aku setelah menggendong ibuku, selama bertawaf ini aku gendong, apakah aku telah dapat menebus satu tetes dari air susu ibuku?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Belum. Engkau melakukan sebanyak apapun kebaikan kepada ibumu, itu belum bisa menyamai kebaikan satu tetes kebaikan dari air susu ibumu padamu." Maka jangan lupakan ibu kita, orang tua kita, karena wajib bagi kita sampai kapanpun orang tua kita tetap orang tua, sekalipun mereka telah wafat, tetap seorang anak harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh mendurhakai orang tua. Ya, oleh karenanya kita sebagai orang tua di sini
Apabila kita ingin diberlakukan dengan baik oleh anak kita, maka berlakukan orang tua kita dengan baik. Maka orang bijak ya dahulu mengatakan, apa yang engkau lakukan kepada orang tua, maka begitulah yang akan engkau temui perlakuan dari anakmu padamu. Ya, jadi kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh anak kita, maka bukan sekedar kita berbuat baik kepada anak kita, tapi berbuat baiklah kepada orang tua kita. Pasti Allah akan menggerakkan anak kita untuk berbakti kepada kita. Dan ajarkan anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Terkadang orang tua hanya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari duniawinya saja dan melupakan kebutuhan apa? Ukhrawi atau kebutuhan akhirat dari anaknya. Antum jangan kira ya, yang durhaka itu anak saja. Orang tua durhaka itu banyak. Siapa orang tua durhaka? Orang tua yang melupakan pendidikan untuk anaknya. Orang tua yang gak bisa ngajarin ngaji. Ayo, banyak kan diantara kita yang gak bisa ngajarin ngaji anaknya. Lo bayangin coba, kita orang tuanya yang harusnya bertanggung jawab. Wallahi kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan anak kita kalau sampai dia gak bisa ngaji, sekalipun sudah dititipin ke TPA, ke TPQ, yang Allah tanyakan nanti pertama kali itu bukan guru TPQ-nya, bukan bapaknya. Dan anak pasti akan protes, ya Allah dulu bapak saya nggak ngajarin saya ngaji, makanya saya dititipin ke TPQ, tapi saya nggak bisa ngaji juga. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mendorong saya untuk ngaji. Dari orang tua tidak dicontohkan untuk ngaji. Makanya tugasnya orang tua pun itu ngaji juga, supaya memberikan contoh kepada anak. Ajarkan anak alif, ba, ta, sa. Ajarkan Al-Fatihah. Kalau bisa Al-Fatihah itu yang pertama kali ngajarkan tuh orang tua, bukan guru TPQ-nya. Nah, kita banyak menjumpai anak kecil Al-Fatihah pun tidak hafal. Ya, udah SD kelas 6, kelas 5 belum hafal Al-Fatihah. Tapi kalau nama game hafal. Ini musibah nih. Orang tua memberikan fasilitas HP segala macam. Ya, bahkan dibeliin paketan. Dibiarkan anaknya suruh main game, lupa terhadap ngaji, ya maka ini orang tua yang durhaka. Anak tadi berangkat ke sini agak telat memang, karena anak harus muter lewat rumah sakit itu RSUD ya, lewat RSUD. Itu kan banyak bimbel tuh di situ tuh, betul nggak? Itu maghrib anak kaum muslimin tuh baru pulang dari bimbel. Itu anak kaum muslimin tuh. Oh, mereka berjilbab, ibunya berjilbab, bapaknya pakai sarung, pakai peci. Masa ya bukan orang muslim kan? Itu anak kaum muslimin tuh, yang difasilitasi untuk kebutuhan dunianya tapi lupa sama ngajinya. Iya kan? Iya. Nggak usah kita ngomong, loh Ustaz kan bisa jadi ba'da maghrib anaknya ngaji. Kan sama aja kita dolim ke anak, memporsir anak, betul nggak? Iya, anak itu ada saatnya main, ada saatnya belajar. Maka prioritaskan, kalau masalah belajar itu prioritaskan masalah akhirat. Udah masalah dunia itu gampang sudah. Ajarin sebisanya, secukupnya saja, nggak usah terlalu berlebihan. Lo kita lihat lo yang kaya-kaya, yang jadi pengusaha segala macam itu rata-rata yang jelek-jelek rankingnya. Betul nggak? Iya, yang ranking 1, 2, 3 rata-rata jadi karyawan. Jadi pegawai, betul nggak? Iya, yang jadi bosnya siapa? Yang dulu suka bolos, duduk paling belakang, tidur, ya kan? Iya, kalau ulangan nilainya jelek, pengen cepat selesai. Nah kayak gitu, itu rata-rata, ya itulah hidup. Makanya kalau orang tua itu orientasinya hanya untuk kehidupan dunianya anak, ya Allah terlalu singkat hidup ini. Iya kan? Loh, hidup dunia sampai kubur selesai. Mati selesai. Bahkan banyak sekali ilmu-ilmu duniawi yang dulu kita pelajari di SMA, di kuliah segala macam nggak kepake sekarang. Bahkan kita jumpai banyak kok, bukan banyak lagi. Nggak tahu berapa persen sudah. Orang kuliahnya jurusan apa, kerjanya apa? Bahkan kita punya kenalan, ya, dia usahanya usaha mebel, ya, aluminium segala macam, kayu segala macam. Karyawannya S1, megang palu,
megang bor ya enggak masalah. Kalau ditanya jurusannya apa dulu? Ekonomi. Ya kan, jurusannya ini. Kenapa? Ya itulah orang yang terlalu berorientasi. Ana bukan berarti mengatakan kuliah itu buruk, enggak. Silakan. Tapi jangan terlalu berorientasi orang tua ini kepada dunianya anak. Tapi perhatikan masalah Al-Qur'annya, perhatikan masalah akhiratnya. Karena yang pasti akan dibawa mati oleh anak adalah urusan agamanya. Betapa banyak di antara anak kaum muslimin rukun Islam lu nggak tahu. Dek Islam, iya Islam. Kata bapak saya Islam. Cik kata bapaknya lagi. Rukun Islam hafal, nggak hafal. Rukun iman hafal, nggak hafal. Ya Allah ya Rahman. Ini anak kaum muslimin nih. Iya. Bapak ibunya lupa terhadap pendidikan akhiratnya. Maka di HP ini kalau bagi anak nggak bagus, jangan dikasih HP, jangan dibelikan HP anak itu. Ya, sekarang belajar udah mulai offline kan? Tarik semua HP-nya jual. Ustaz kasihan anak saya nangis. Loh, kok bisa Anda kasihannya di tempat yang salah? Jual. Iya kan? Iya. Loh nanti kalau anak saya ngamuk-ngamuk, loh sekarang siapa bosnya? Ayo. Makanya dalam psikologi pendidikan itu yang ditanya pertama kali, who is the boss? Siapa bosnya? Anaknya apa bapaknya? Terserah. Kalau anaknya ya siapa yang jadi budaknya, betul kan? Iya, siapa bosnya pasti lawannya adalah budaknya. Makanya orang tuanya harus bisa berkuasa tegas kepada anak. Jangan anak yang tegas ke orang tua. Orang tuanya diatur, orang tuanya diturutin apa yang dimau. Pak beli HP, beliin. Pak beli motor, beli. Gak beli kredit. Ya kan? Iya. Makin pendidikan yang salah. Dan inilah hakikat dari kedurhakaan orang tua. Kemudian, ini kayaknya pembahasan durhaka orang tua banyak yang merasa kayak. Ya, yang ketiga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala'anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat setiap orang yang melindungi pelaku kriminal. Nah ini, setiap orang, mau dia posisinya sebagai aparatur negara, mau dia posisinya sebagai jaksa ataupun hakim, makanya antum nggak usah deh jadi hakim. Peluang masuk surganya dikit. Kata Nabi hakim itu ada 3. Pertama, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Hakim yang masuk neraka itu disebutkan pertama kali siapa? Hakim yang jahil dari hukum Allah sehingga ia menghukumi manusia bukan dengan hukum Allah, maka dia masuk neraka. Nih jahil, memang jahil dasarnya, masuk neraka. Yang kedua adalah seorang hakim yang tahu tentang hukum Allah, akan tetapi ketika menghukumi sesuatu bukan dengan hukum Allah, maka dia masuk neraka. Baru hakim yang masuk surga ini orang yang tahu tentang hukum Allah dan menerapkan hukum itu dalam menentukan hukum di antara manusia. Ini baru masuk surga. Berat enggak? Berat. Terus enggak usah cita-cita nak jadi hakim, enggak usah. Peluangnya 2:1 masalahnya. Ya, peluangnya cuma 20% masuk surga, 80% masuk neraka. Iya. Belum lagi masalah sogok menyogok. Supaya tidak dihukum maka disogok, betul nggak? Salam tempel, apalagi bahasanya, ya. Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, nggak mulus. Nah orang-orang seperti ini, ketika seumpama ada pelaku kriminal itu banyak halnya. Mau pencurian, perampokan, pemerkosaan, intinya kriminal. Korupsi itu kriminal. Ya kemudian dia menghukumi tanpa keadilan atau menghukumi sesuatu dengan cara tidak benar atau melindungi sang pelaku kriminal, maka Allah menimpakan laknat kepadanya. Makanya orang yang sudah melindungi kriminalitas, insya Allah nggak bakal tenang hidupnya sampai mati kecuali dia harus bertobat dari itu. Apa yang dia terima dari uang sogokan, betul kan? Apalagi masalah riswah, sogok menyogok itu seperti halnya hal yang lumrah. Kalau nggak nyogok, nggak dapat hak kita, betul nggak? Iya. Kayaknya kalau nggak nyogok, hak kita bakal dikasih kapan? Hatta yalijal jamalu fi syamil khiyab. Sampai unta masuk lubang jarum tuh baru hak kita dapat. Iya kan? Iya.
Maka orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati dalam masalah ya hukum, karena sungguhnya di akhirat ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang semua amalia hamba atau amalan hamba dimintai pertanggungjawaban di sisinya. Itu makna yang pertama dari man awa muhdisan. Atau bacaan yang kedua man awa muhdasan, artinya orang yang ridho melindungi memakmurkan amalia ke bid'ahan. Nah, ini cocok nih sama sekarang, betul nggak? Iya. Nah ini kadang orang merasa alergi dengar, wah ini nggak boleh bahas bid'ah. Bid'ah itu urusan agama, urusan dunia, sarana pakai mic, kajian pakai HP, kajian di syuting, ini bukan bid'ah. Duh, kan nggak ada zaman Rasul. Ini urusan sarana, urusan dunia. Kalau urusan amalan harus ikut Nabi. Kita nggak bisa berinovasi dalam agama, itu nggak bisa. Berinovasi dalam dunia bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena hukum asal ibadah itu terlarang, hukum asal urusan dunia itu boleh. Jangan dibalik. Kita sudah jelaskan itu. Ya kan? Iya. Makanya siapapun yang berbuat kebid'ahan, dia sudah membuka ruang atau pintu melakukan kebid'ahan, maka pasti dia akan menjumpai kebid'ahan yang lebih banyak lagi. Betapa banyak kebid'ahan saat ini. Betul kan? Iya, rasanya anak ini pengen ngomong yang ceplos-ceplos aja, tapi janganlah. Ya, waktunya habis soalnya. Selamat waktunya habis. Kalau nggak habis, habis nih pembahasan. Ya, terkadang orang merasa sensitif di situ. Ya, dengan label-label yang buruk. Loh, Nabi sudah mengatakan bid'ah dolalah, mau gimana tuh? Ya kan? Iya. Apalagi melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau seorang mengatakan, loh Nabi lo puasa Senin untuk merayakan kelahirannya. Loh, Nabi puasa Senin. Ya antum kalau mau merayakan ini Senin puasa itu. Betul kan? Bukan buat yang baru dong. Antum apa dalilnya buat yang baru? Ayo, apa dalilnya? Lawang Nabi ngerjain cuma puasa Senin. Iya kan? Ya kita umatnya kalau mau mengikuti Nabi, ya puasa Senin. Tiap Senin puasa. Betul kan? Iya. Duh, ini sebagai bentuk cinta Nabi. Ya Allah akhi, tidak ada yang paling cinta kepada Nabi itu. Yang nomor satu yang paling cinta manusia cinta kepada Nabi itu Khadijah. Emang Khadijah pernah ngerayain? Hah? Enggak. Setelah itu Aisyah, betul nggak? Istri-istri Nabi banyak nggak tuh? Banyak, 11 kan? Emang mereka ngerayain? Ngerayain nggak? Enggak. Abu Bakar yang dicintai oleh Nabi dan Abu Bakar mencintai Nabi, ngerayain nggak? Enggak juga. Ya kan? Kalau seandainya sahabat itu merayakan, mampu nggak mereka merayakan itu? Mampu, tapi kenapa mereka tidak rayakan? Kenapa? Karena tidak ada contohnya, betul nggak? Maka itulah disebut dengan kebid'ahan. Setiap amalan yang sahabat itu seharusnya mampu melakukan, tapi tidak dilakukan karena tidak ada contohnya, maka amaliyah tersebut disebut amalan kebid'ahan. Paham sampai sini ya? Makna kebid'ahan ya. Berarti orang tidak melakukan itu tidak cinta kepada Nabi. Ya Allah, antum di acara tuh baca ayat nggak? Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah, lanjut, uswatun hasanah. Lu antum baca ayat mana buktinya? Sungguh ada pada diri Nabi uswah hasanah. Uswah hasanah apa artinya? Suri tauladan yang baik untuk kita ikuti kan? Lah kok bisa antum baca ayat ini saat melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Kok bisa? Iya kan? Iya. Harus antum membaca ayat ini saat antum mungkin sholat sunnah. Antum baca ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai bentuk antum ittiba kepada Nabi, betul kan? Iya. Bukan malah baca ayat ini dalam keadaan melakukan kebid'ahan. Makanya dalam hadis apa? Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu untuk keburukan, atau Quran itu bisa menjadi hujat atau yang menghujat dirimu karena salah amalanmu.
Makanya Allah melaknat setiap orang-orang yang melakukan kebid'ahan karena dia telah merubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi hadis, kaji lagi hadis masalah Telaga Al-Kautsar yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Di antara orang yang dihalau dari Al-Kautsar adalah orang-orang yang merubah sunnah Nabi, membenci sunnah Nabi dan melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Ya, dan insya Allah kebid'ahan tambah tahun tambah banyak, tambah berkembang, tambah banyak yang baru. Ini namanya muhdatsatil umur kan, perkara yang baru pasti terupgrade terus. Tenang saja. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menyadarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tentang bahaya dari TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Makanya ya, itu yang telah didakwakan dahulu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, didakwakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para wali songo semuanya. Mereka berdakwah ya kan untuk memerangi yang namanya kebid'ahan. Tapi kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu Allah melaknat setiap orang yang merubah tanda bumi. Maknanya apa? Di antara ada 3 makna. Mana yang pertama adalah orang yang merubah patok tanah. Jadi sebenarnya tanahnya segini gitu ya, ada patoknya. Dia majukan ke wilayah orang lain supaya tanahnya lebih luas, maka Allah melaknat dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kelak pada hari kiamat, yaitu setiap orang-orang yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain. Kata Nabi SAW, barang siapa mengambil sejengkal tanah milik orang lain tanpa hak, maka akan dikalungkan pada hari kiamat dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. Jadi Allah kalungkan itu. Artinya sebagai bentuk siksaan dan azab bagi orang yang mengambil tanah milik orang lain. Nah ini nggak boleh, zalim. Ya, mengambil tanah orang lain itu zalim. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, di antara ghayyara taghyiru manaril ardi, merubah tanda di bumi adalah, yaitu para ulama mengatakan merubah batas tanah haram di kota Makkah. Jadi kan ada batas ya, ini disebut tanah haram. Nah, kalau ada yang menggeser itu sehingga orang musyrik masuk ke situ, ya orang kafir masuk ke tanah haram, maka orang yang merubah ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, ya makna dari satu kalimat ini adalah orang yang merubah tanda-tanda yang ada di jalan umum atau tanda lalu lintas. Harusnya Surabaya ke sana contohnya, ke kanan, dirubahnya ke kiri. Akhirnya banyak orang nyasar. Ya kan? Iya, harusnya di sini dilarang parkir, dirubah. Apa silangnya itu dihapus. Ya kan, silangnya itu dihapus. Nah jadi P aja, boleh parkir. Nah ini merubah tanda, ini tidak boleh. Bahkan kita tahu ya, biasanya anak-anak muda yang kurang beradab, ya atau tidak berakhlak, mereka mengecat tanda yang ada di jalan, betul nggak? Iya, terkadang yang harusnya belok kanan itu dicat. Anak pernah lihat sendiri itu anak muda itu, kan tulisannya dilarang stop itu kan. Itu di apa? Dipilok warna hitam. Jadi orang itu nggak tahu apa-apa tentang itu. Akhirnya pas berhenti tilang polisi. Lupa ini ada larang stop, belum mana? Oh dipilok. Ya ini orang kurang kerjaan nih. Maka orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada tanda jalan, taati, patuhi dan jangan dirubah. Karena semuanya sudah ada maslahatnya, sudah diperhitungkan maslahatnya oleh aparat negara. Ya, maka tidak boleh kita membuat orang itu kesasar, nggak tahu arah, akhirnya dia tidak sampai pada tujuannya. Atau seperti halnya seseorang yang menyesatkan orang-orang buta, dia menuntun ke arah-arah yang sesat, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjut lagi masih dalam faedah dari hadis ini. Faedahnya belum kita baca. Ya insyaallah di pertemuan berikutnya. Enggak ada pertanyaan kan? Udahlah, enggak usah bertanya ya. Waktunya sudah habis. Sudah isya ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.